Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Zahrul Aini. Saya dari kelas Teknik Informatika 2B dengan NIM 20057301079 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rizka SST Mkom. Nah, di sini saya akan membahas ataupun mempresentasikan hasil dari kerja saya ujian tengah semester eh, mata kuliah administrasi dan manajemen jaringan. Nah, di sini saya akan membahas beberapa materi, mulai dari materi yang pertama yaitu tentang SSH, materi kedua tentang hak akses, dan yang materi ketiga yaitu catatan yang ada di buku catatan harian. Lanjut, materi yang pertama kita akan membahas tentang SSH. Dimulai dari pembahasan yang pertama itu tentang pengertian SSH. Secure Shell atau SSH adalah protokol transfer yang memungkinkan penggunanya untuk mengontrol sebuah perangkat secara remote atau dari jarak jauh melalui koneksi internet. Nah, kemudian pembahasan yang kedua yaitu kita akan membahas tentang manfaat SSH. SSH menyediakan autentikasi password dan public key yang sangat kuat dan juga komunikasi data yang terenskripsi antara dua komputer melalui jaringan internet. Selain sebagai penyedia enskripsi yang kuat, SSH juga sering digunakan oleh ADM ataupun administrator jaringan secara jarak jauh. Lanjut yang ketiga, kita akan membahas tentang perbedaan SSH dan SSL. Nah, apa sih itu SSL? SSL adalah dirancang untuk mengamankan sesi web, sedangkan SSH dirancang untuk menggantikan protokol telnet. Nah, apa itu telnet? Telnet merupakan singkatan dari Telecommunication Network dan FTP. FTP adalah singkatan dari File Transfer Protocol. Lanjut pembahasan selanjutnya, kita akan membahas cara kerja SSH dengan sederhana ataupun secara umum. Cara kerja SSH yaitu menggunakan model client server. Jadi koneksi yang terjadi adalah SSH client merupakan koneksi ke SSH server. SSH client melakukan proses koneksi dan menggunakan kunci kriptografi. Nah, apa itu kriptografi? Kriptografi merupakan pesan yang tersembunyi untuk memverifikasi dan mengidentifikasi SSH server. Lanjut, di sini kita akan menginstal SSH melalui Ubuntu. Di sini yang pertama kita melakukan perintah sudo apt install open SSH strip server. Nah, di sini kemudian setelah kita enter, dia akan meminta password dari si user. User di sini adalah si AI. Lanjut kemudian setelah kita memberikan password dari si user, dia otomatis akan melakukan instalisasi si SSH ini. Nah, kemudian di sini kita setelah kita menginstal SSH, kita akan mengecek status si SSH yang tadi itu, apakah sudah terinstall atau belum. Nah, kita di sini menggunakan perintah sudo service SSH status untuk mengecek si status SSH tersebut tadi, apakah sudah terinstall atau belum. Jika sudah terinstall, maka dia akan keluar output seperti ini. Nah, lanjut kemudian kita akan melakukan SSH config. Di sini menggunakan perintah sudo nano /etc/ssh/sshd underscore config. Nah, kemudian dia akan muncul seperti yang tertera di gambar. Lanjut, kemudian di sini kita akan mengecek IP. Apakah IP tersebut terhubung dengan SSH antara Windows ataupun host dengan si Ubuntu atau guest. Di sini kita menggunakan perintah IPA. Nah, dia kemudian akan mengeluarkan host akan mengeluarkan nomor net.
IP, maka dia akan mengeluarkan IP dari si SSH tersebut ataupun dari guest. Kemudian kita akan menyalin IP tersebut ke CMD. Kemudian dia akan mengeluarkan output seperti ini jika dia sudah terhubung satu sama lain. Kemudian lanjut, di sini kita juga masih mengecek IP apakah mereka masih saling terhubung atau tidak. Jika masih terhubung maka akan mengeluarkan output seperti di bawah ini. Lanjut, masuk ke materi kedua, yaitu tentang hak akses. Oke, di sini kita akan membahas hak akses hanya secara sederhana saja, secara umum. Itu yang pertama tentang pengertian hak akses. Hak akses adalah membatasi pengguna yang dapat melakukan akses remote terhadap server. Jadi maksudnya di sini adalah hak akses ini akan membatasi hanya untuk yang ditentukan saja. Contoh, misal hak akses ini hanya diperuntukkan untuk si owner saja. Maka dari itu user-user yang lain tidak dapat melacak si akses tersebut. Lanjut kita akan membahas tentang pembagian file permission. Di sini file permission dapat dibagi 3. Yang pertama yaitu owner, kemudian yang kedua group, yang ketiga other. Di sini owner bermaksud di sini owner yang punya akses penuh terhadap file tersebut. Secara default, owner sebuah file adalah user yang membuat file tersebut. Kemudian di sini kita akan membahas tentang si group. Dia adalah menentukan permission ataupun hak akses untuk sekelompok user yang masuk dalam grup tersebut. Jadi, semua user yang masuk ke grup tersebut akan mempunyai hak akses file yang sama. Lanjut yang terakhir tentang si other. Other ini adalah menentukan permission ataupun hak akses untuk semua user yang ada pada sistem. Lanjut materi terakhir yaitu tentang catatan yang ada di buku harian. Yaitu dimulai dari catatan tanggal 9 Maret 2022. Di sini saya mencatat bahwasanya simbol dolar ini mempunyai arti bahwa dolar itu adalah user biasa. Kemudian perintah sudo sama dengan juga dengan root ataupun artinya punya akses unlimited. Kemudian di sini ada V, dia berarti sama juga dengan fungsinya dengan notepad. Kemudian di sini juga ada ls. ls ini berarti list system. Kemudian di sini juga yang terakhir ada drwxr. Nah, di sini apa sih drwxr itu? D itu adalah directory, R itu adalah read, W itu adalah write, sedangkan yang E itu execute. Kemudian yang read itu bisa kita jelaskan bahwasanya read itu adalah hak akses untuk membaca isi file atau folder. Kemudian yang write dia adalah hak akses untuk memodifikasi suatu file atau memodifikasi isi folder. Kemudian yang terakhir execute. Execute itu adalah hak akses untuk mengeksekusi suatu file atau menjalankan aplikasi. Jadi pada atribut file permission nanti ada flag permission seperti di atas untuk menentukan hak akses user terhadap file tersebut. Nah, selain dengan simbolik ataupun huruf, flag file permission juga bisa dijabarkan menggunakan angka. Nah, lanjut catatan pada tanggal 30 Maret 2022. Di sini saya mencatat bahwa nilai dari R atau read yaitu dia sama dengan angka 4. Kemudian yang write dia bernilai angka 2. Kemudian yang execute dia bernilai angka 1. Sedangkan S sama dengan 4 dan T bernilai 1. S juga dapat dibagi 3, yaitu yang pertama set UID ataupun set UID ini dimiliki oleh user ataupun owner. Kemudian yang kedua set git. Set git ini adalah dimiliki oleh grup. Dan yang terakhir adalah sticky bits. Sticky bits ini adalah dimiliki oleh si other.
Kemudian di sini masih lanjutan dari catatan tanggal 30 Maret. Di sini set UID merupakan pengaturan izin file Linux yang memungkinkan pengguna untuk mengeksekusi file atau program tersebut dengan izin dari pemilik file. Nah, kalau bagaimana dengan setgit? Setgit merupakan sebuah proses ketika dieksekusi akan berjalan sebagai kelompok ataupun grup yang memiliki file. Yang terakhir, sticky bits. Jika ini diatur pada direktori, file dalam direktori tersebut hanya dapat dihapus oleh si pemilik uh, program tersebut. Sekian dari presentasi saya. Maaf jika ada yang kurang, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.